Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati Ustadz Ahmad Suhaimi selaku guru kita semua, yang semoga beliau diberikan panjang umur, diberikan kesehatan selalu, dan bersama-sama kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Syafruddin dan jajaran pengurus serta bapak-bapak sekalian yang hadir di Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan wasilah kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Aduh, di syuting masuk YouTube dan nggak pede nih. Nanti terkenal ya. Baik, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani bulan puasa ini sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang artinya 10 hari terakhir ini termasuk ya kesedihan bagi kita. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang mulia, yaitu bulan di mana dilipat gandakan pahala serta dihapus dosa-dosa. Sementara juga ada kabar gembira di 10 hari terakhir, yang mana ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Biasanya karena sudah terbiasa di lidah ucapnya malam Lailatul Qadar, padahal Lailah itu artinya juga malam. Kalau diartikan bahasa Indonesia, malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Cuman karena sudah terbiasa malam Lailatul Qadar, harusnya Lailatul Qadar, karena Lailah itu sudah malam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingat di pertemuan kemarin yang saya membahas tentang sejarah orang-orang alim, Ibnu Athaillah Sakandari pengarang kitab Al-Hikam, serta gurunya ya Abu Abbas Al-Mursi, terus gurunya lagi yaitu Imam Asy-Syadzili, yang mana sebelumnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari sangat tidak respect terhadap ilmu-ilmu yang dibawa oleh Abu Abbas Al-Mursi, yaitu tasawuf, dengan cara mendebat murid-muridnya di setiap kajian yang ada di Mesir. Namun suatu saat merefleksi diri Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, merenung bahwasanya saya belum pernah ketemu dengan Imam Abu Abbas Al-Mursi, tapi saya sudah dalam tanda petik mendebat, menjelek-jelekan beliau. Akhirnya beliau raja'tu ila nafsi, bagaimana kalau saya yang diseperti itu kan. Kadang kita usini nafsi wa iyyakum, kita suka berbuat kepada orang lain yang kita tidak mau diseperti itu kan. Kadang kita mau mendzalimi orang lain, padahal kalau raja'tu ila nafsi, kalau dikembalikan ke kita juga tidak mau. Kadang kita suka menyengsarakan orang lain,
membuli orang lain atau menghina strata sosialnya orang lain, padahal kita kalau disindir strata sosial kita direndahkan sedikit saja kita tidak mau. Ya, kita harus merenung ya. Kalau nanti ada di bab selanjutnya itu ada uzlah dan tafakur. Jadi mengukur diri setiap akan yang diperbuat sebelum berbuat terhadap orang lain. Kalau kita tidak mau dizolimi, ya jangan menzolimi orang lain. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bahwa beliau, saya belum pernah bertemu dengan Imam Abu Abbas Al-Mursi, tapi kalau saya selalu mendebat beliau, selalu tidak respect terhadap beliau. Akhirnya roja'tu ila nafsi. Suatu saat, udahlah saya ketemu saja dengan beliau, ikut kajian beliau. Setelah ikut, baru ketemu, mendengarkan kajiannya, langsung tertarik dan menjadi muridnya. Ya terkadang sudut pandang orang itu berbeda dengan sudut pandang orang lain yang kadang substansinya sama. Kadang kita terlalu berusaha menyalahkan orang lain, padahal kita belum tabayun terhadap orang tersebut. Melihat secara zahirnya saja, padahal kita tidak tahu aslinya seperti apa. Melihat dari zahirnya, wah orang ini mah malas, wah orang ini mah nggak pernah ibadah, orang ini dan lain sebagainya. Padahal kalau di dalam agama Islam tidak hanya dengan zahirnya saja, tapi butuh dengan tabayun terhadap orang tersebut, benar nggak dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi suudzon. Seperti yang berita lagi viral itu Pak, lagi viral di Depok ya, yang babi ngepet ya. Jadi saya tadi malam tiba-tiba mendengarkan di Detikcom itu. Ini ceritanya ada seorang oknum oknum ustadz di daerah tersebut. Beliau diadu sama ada masyarakat mengadu terhadap beliau. Mengadu bahwasanya si A sering kehilangan, si B sering kehilangan, si C sering kehilangan uang lah berturut-turut, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah mengadunya kan ke ustadz. Ya biasanya kalau udah dipandang ustadz itu dianggap bisa apa aja gitu. Bisa nyembelih sapi, kambing, bisa ngurus mayit, bisa apa saja pokoknya lah. Nah, masyarakat seperti itu datang kepada beliau mengadu. Nah beliau ini merasa risih, ini ngadu mulu gimana caranya ya. Ini versinya orangnya ya, oknum ustadz tersebut. Saya sudah membuat pengakuan tuh di Detikcom diwawancarai. Itu akhirnya kemudian berpikir, udahlah saya bikin skenario saja, saya beli babi. Akhirnya dia beli babi itu. Rencana beliau tuh baik tapi salah. Beli babi di pegunungan, yang niatnya nanti dilepas, beliau tangkap bahwasanya nih uang-uang yang hilang itu sudah diambil sama babi ini, dan babi ini sudah saya tangkap, habis itu disembelih, dikubur. Niatnya seperti itu. Akhirnya ternyata kan zaman now gitu. Sudah beli babinya, beliau sudah COD-an di rumah seharga 700.000 kalau nggak salah, beserta ongkirnya 200. Bilangnya sama orang yang meminta tolong itu, bahasanya tidak beli babi. Misalnya ada orang datang ke saya, ada orang datang ke Pak Ustadz Ahmad, uang saya hilang. Udah ada syaratnya buat beli A, B, C, sini uangnya, diminta gitu seperti itu. Biasanya kalau kita datang ke seseorang dari awal sudah seperti itu perlu dipertanyakan. Kalau Ustadz mah nggak seperti itu. Insya Allah kalau datang ke Ustadz Ahmad gratis Pak, didoakan, nggak usah seperti tapi ya tahu diri, masuk minta doa doang. Itu kemudian beliau mensekenarikan beli babinya, kemudian dibeli malam, tengah malam dilepas sama warga, sama tim dia. Wah caranya sudah dilepas, padahal yang lepas oknum ustadz tersebut. Caranya harus lepas baju biar kelihatan. Nah dari mana idenya katanya kok bisa begitu? Dari cerita-cerita masa lalu lah. Akhirnya terus kemudian ditangkap babinya. Malam itu kemudian heboh, namanya heboh masyarakat, terus diviralkan. Setelah viral timbullah, kata dia, imannya sedang lemah. Semakin
pede, semakin tinggi dia. Wah, saya jadi orang hebat nih. Dianggap sama orang-orang bisa menangkap babi ngepet dan lain sebagainya. Akhirnya dia semakin terkenal pada waktu hari itu dengan niatan kata dia biar dipanggil kemana-mana, biar terkenal, keustadannya terkenal, bisa menangani hal-hal mistis yang seperti itu, biar dipanggil kemana-mana. Dia melakukan sendiri seperti itu. Nah, kemudian karena berkerumun, akhirnya polisi datang. Setelah itu diusut dan ternyata beliau pelaku utamanya. Pelaku utamanya membeli babi ngepet agar orang di sekitar tidak dihebohkan dengan kehilangan dan sudah tenang sudah. Akhirnya ditangkap. Padahal kalau kita belajar hikmah ke-11 yang ada di kitab Al-Hikam itu, idfin wujudaka fi ardil humul, timbun keberadaanmu dalam tanah humul, ketidakketenaran. Biasanya kalau ustadz imam-imam zaman dahulu kalau tenar nggak mau Pak, justru malah al-humul, kadang memposisikan dirinya agar tidak terkenal. Kalau terkenal itu nggak enak Pak. Coba misalkan Ustadz Ahmad ziarah kemana, ada orang BCM, ketemu, masih Ustadz silakan doa. Padahal pengen ketenangan, pengen doa sendiri, pengen nangis dengan kesendirian. Kalau nangis, saya sedang khotbah, nangis di depan orang-orang itu biasa Pak. Karena hanya di depan orang-orang, masa mau khotbah ada unsur keriaannya itu tinggi gitu. Jadi imam di sini Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di rumah imamin istri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terkadang kita butuh al-humul, butuh ketidakketenaran. Kalau imam-imam seperti dahulu itu butuh ketidakketenaran agar apa? Agar mukhlis, menjadi orang yang benar-benar beriman, agar orang-orang yang benar bersabar. Kadang kan posisi kalau ya saya pernah dapat posisi seperti itu dulu waktu SMA gitu. Maksudnya gara-gara bisa hadir aja udah kayak artis gitu. Itu nggak enak Pak. Jadi kemana-mana tampilannya harus seperti ini. Kayaknya kadang-kadang gara-gara ketenaran ini melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang memang ini malah kebalik usahanya tadi, pingin tenar dan pingin dipanggil kemana-mana. Kadang kita mudah berpenampilan di depan orang, mencintai orang di depan orang yang berjasa, tapi kadang kita lupa mencintai Allah yang sangat berjasa terhadap kita. Kita mudah berpenampilan baik, seperti saya ini pakai jas, pakai sarung yang bagus, pakai sorban andalan dan sebagainya yang dikasih sama guru, karena mau tampil di depan bapak. Tapi belum tentu kalau dalam kesendirian, di dalam uzlah saya ini, saya tampilnya seperti itu. Makanya biasanya kalau saya punya baju baru, sebelum saya pakai kemana-mana, buat sholat dulu. Yang terbaik kita tampilkan di depan Allah Subhanahu. Itu salah satu cara-cara agar kita tidak ta'alluq terhadap manusia, dipuji sama manusia, ditenarkan sehingga kita melayang. Seperti Habib Lutfi bilang, dikiranya enak seperti saya dikenal, dicium tangan seperti kalian. Justru saya malah takut ta'alluq terhadap kalian yang mengidolakan saya sehingga saya lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatannya tasawuf tinggi. Jadi kadang kita mengidolakan ketenaran, ingin terkenal dan sebagainya, tapi lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ya kita benar-benar ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua orang punya caranya tersendiri. Ada orang yang bisa mengatur keikhlasan hatinya dan meniatkan kegiatan atau perilakunya, amal solehnya itu untuk jalan berdakwah terhadap orang. Contoh, ada orang yang bisa meniatkan hati tersebut dengan cara berinfak atau bersedekah itu di depan umum atau ditampilkan di YouTube atau di media sosial dengan niatan dia untuk agar orang lain terinspirasi sehingga dia ikut sedekah dan sebagainya. Itu ya nggak masalah, bagus, karena dia sudah
tahu makomnya dan memang melihatnya seperti itu. Yang tidak boleh kan tidak bisa menata hatinya, tapi namanya harus disebut sehingga timbul kerianan dan hangus amalnya di sisi Allah Subhanahu. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, yang kita tidak boleh mencela, karena yang tahu isi hati dia, yang tahu riya dan tahu riya dan tidak hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya caranya masing-masing. Ada orang yang kalau di depan umum sehingga menjadikan dia takabur, sombong. Yang tahu mengukur diri orang tersebut. Jadi kita tidak bisa menjudge orang dari luarnya. Ria banget dia seperti ini. Mungkin cara dia untuk berdakwah. Karena setiap orang ini berhak untuk berdakwah, apapun profesinya, baik dia guru, baik dia pedagang, baik dia ikut komunitas di motor, mobil, dia bisa berdakwah dengan caranya masing-masing. Ingat, setiap orang berhak berdakwah dengan caranya masing-masing, tapi tidak semua orang bisa berfatwa. Ya paham ya, beda antara dakwah dengan fatwa. Tidak, saya ulangi, tidak semua orang bisa berfatwa, tapi semua orang berhak berdakwah dengan caranya masing-masing. Contoh, ketika jualan yang harusnya harga 5.000 ya benar-benar 5.000, bukan karena yang beli orang asing kemudian dimahalkan menjadi 10.000. Bisa berdakwah dengan caranya masing-masing, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkatkan Nabi sudah dijulukin Al-Amin. Beliau orang yang terpercaya, berjualan dengan harga yang sesuai dengan kriterianya, tidak membeda-bedakan. Kalau orang yang beli ini, kalau orang yang beli si A murah, kalau beli yang ini dimahalkan dan lain sebagainya. Biasanya kan seperti itu. Kalau pengalaman saya ke pasar, pakai pakaian yang pakai jaket, bawa pasar tradisional tapi dimahali dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya karena pertemuan ini terakhir di bulan Ramadan, saya langsung mengambil tema yang menjadi keresahan hati saya, yang mungkin juga menjadi problematika di bapak-bapak sekalian. Hikmah yang saya mengambil hikmah yang keenam. Suatu saat ada orang yang mengeluh kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya, ya Syekh, saya sudah berusaha maksimal, saya sudah ikhtiar secara maksimal, saya sudah kerja A, B, C, D dan lain sebagainya, malam jadikan siang, siang jadikan malam. Kalau di Quran itu waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Malam buat tidur, malam buat tidur, siang buat kerja. Kalau ini udah kebalik, malam buat kerja, siang buat kerja, atau kaki di kepala, kepala di kaki. Saya sudah seperti itu, saya juga sudah berdoa, namun doanya tak kunjung dikabulkan, ya Syekh. Itu seperti apa? Biasanya kan kalau seperti kita itu kan, bukan kita, saya ya, biasanya kalau seperti saya kan, saya sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bersedekah, sudah berinfak, sudah menjalankan segala perintah yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tapi secara ekonomi masih seperti ini aja. Ini kalau orang tasawuf, kadar ukurannya itu bukan ekonomi. Kadang kan orang ukurannya, itu tuh udah sholat, udah ini, masih aja miskin. Nah itu tuh, ada yang ini, ada yang dia rajin seperti ini, maka seperti ini. Kalau orang tasawuf tidak seperti itu, Pak. Ya banyak guru-guru kita yang orang alim, yang hafal Al-Quran, yang setiap harinya, bahkan saya pernah bersama guru saya ngantar kemana, di motornya itu ngaji, Pak. Tapi secara kadar ekonominya ya biasa saja. Tapi ketenangan yang ada di hati beliau yang saya lihat, ya biasa saja, makan ya, aduh besok makan apa ya, seperti itu. Artinya besok saya masih ini belum bayaran dan sebagainya. Tapi beliau menikmati seperti itu. Tapi ada juga yang mengeluh seperti saya misalkan, sudah berusaha, sudah berdoa dan sebagainya, Allah tak kunjung mengabulkan doa tersebut sehingga suudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini gimana sih? Saya kan sudah berdoa ini sebagainya. Dia kan dia baru infak sekali saja sudah punya mobil, punya ini dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kalau kita mendengarkan hikmah ini, kita akan merasa menjadi tenang, menjadi adem, terhibur dan merefleksi diri kita. Sebenarnya kita doanya seperti apa sih? Dan sebenarnya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab doa-doa yang diminta oleh hambanya. Allah Maha Kuasa, Maha segalanya. Mau minta apa saja dikasih. Gak usah jauh-jauh contohnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Kita sebagai orang tua saja, kadang kan kalau anak minta sesuatu yang di luar kebiasaan kesehariannya, kebutuhan pokok sekolah, jajan dan lain sebagainya, tiba-tiba si anak umur 6 tahun yang usia mau menjelang SD tiba-tiba minta misalkan mobil. Itu kan pasti kan sebagai orang tua kan ya nanti dulu lah, masa tiba-tiba minta mobil. Tetap dijawab ya nanti, masa tiba-tiba minta mobil. Makanya hikmah yang keenam ini Ibnu Abdul As-Sakandari, la yakun ta'akhuru amadil 'ata ma'al ilha'i fid du'a mujiban liyasika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru lak la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. La yakun ta'akhuru amadil 'ata, janganlah karena keterlambatan masa Allah mengabulkan kepadamu ma'al ilha'i fid du'a, padahal engkau sudah bersungguh-sungguh dalam doa. Jangan sampai kita sudah berdoa sungguh-sungguh, Allah tidak mengijabah langsung, mujiban liyasaka, itu menjadikan kita putus harapan. Fahuwa dhamina lakal ijabah, sebab Allah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu. Fima yahtaruhu lak, bukan menurut kehendakmu yang minta. La fima yahtaru li nafsik, ya bukan menurut kehendakmu yang minta. Wa fil waqtil ladzi yurid, bukan pada waktu yang engkau inginkan. La fil waqtil ladzi yurid, jadi bukan waktu yang kita minta. Kalau kita minta itu, ya Allah saya ingin punya mobil, itu bukan kita yang maksa harus sekarang ya Allah, tapi yang menjawab itu waktunya dan menjawab masanya Allah. Ini harus dipahami nih, ilmu tauhid juga. Jadi doa itu, jadi ad-du'a'u mukhul ibadah. Sebelum ke situ Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku Allah, niscaya aku akan jawab bagimu. Di sini astajib, jawab. Seperti hanya saya mengajukan proposal, diterima. Tapi mau dibalikinya sekarang, mau dibalikinya nanti, mau di ACC-nya tahun depan, ya terserah pimpinannya dong. Gak bisa memaksakan. Tapi kalau misalkan proposalnya bagus, tepat waktu, dalam berpenampilan bagus, doanya sungguh-sungguh, sholat terus dan lain sebagainya, insya Allah nanti akan proposalnya cepat di ACC. Begitu juga dengan doa. Di sini katanya astajib lakum, bukan utikum, ya, bukan utilakum, bukan saya langsung beri, tapi astajib lakum, dijawab sama Allah. Kalau setiap kita berdoa, jadi dijawab, bukan diberi langsung, tapi percayalah Allah akan memberi yang terbaik, lebih baik dari pilihan kita. Allah akan menjawab doa kita, tapi doa itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan kita, bukan yang diinginkan oleh kita. Ya tadi ada kalimat dari kata Ibnu Abdillah, fima yahtaruhu lak, Allah yang akan memilihkan. La fima tahtaru li nafsik, bukan kamu yang menginginkan. Wa fil waqtil ladzi yurid, Allah yang menginginkan waktunya. La fil waqtil ladzi turid, bukan orang yang berdoa itu yang menentukan waktunya. Masa mau ngatur-ngatur Allah. Kalau hamba yang baik kan, kalau anak yang baik itu ya membantu orang tua sesuai yang diperintahkan orang tua.
itu pasti dikasih, walaupun tidak minta, apalagi minta. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, mungkin kita selama hidup sudah pernah berpengalaman kalau minta dong, atau mau berpergian kemana-mana kayak dulu waktu kecelakaan pesawat, itu ada orang yang terkendala karena kemacetan dan sebagainya sehingga tidak ikut terbang, dia tidak ikut kecelakaan dan tidak meninggal. Baru dia sadar, ya Allah, untung ada keterlambatan. Kadang seperti itu, kita juga pasti sudah pernah mengalaminya. Jadi Allah menjawab doa kita dengan ijabah langsung. Jadi ada 3 poin. Kalau kita berdoa, ada yang diijabah langsung diberikan. Ada yang ditunda waktunya, gak sekarang tapi kapan-kapan menurut Allah yang baik waktunya. Ada yang diganti dengan yang lebih baik, mintanya A nanti diganti yang lebih baik menurut kebaikan diri orang tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita mengikuti jalan seperti itu, Pak, itu nikmat rasanya. Tidak berasa khusyuk. Ya, saya juga masih belajar. Kayak dulu saya diingetin sama guru saya, udah kamu kalau baca Quran sering tartil, sering ngaji baca Quran, gak usah takut, gak cuman kalau cuman makan bahasa Jawa itu limbang-limbang itu gak usah takut kalau gak bisa makan. Ya, suatu saat waktu awal corona itu ya sudah secara ya pekerjaan dirumahkan dan lain sebagainya, tidak dapat uang transfer dan sebagainya. Terus penjualan perdagangan pada waktu itu juga ini, ya saya teringat guru saya, saya ngaji aja. Istri saya sudah mau gimana nih nanti ini. Ya udah kan masih bisa makan kan? Ya benar juga sih kata guru saya. Kalau cuma masih bisa makan ya bisa ngaji aja udah. Tapi alhamdulillah Pak, ya dengan terus ikhtiar, dengan terus berdoa. Yang sebelum corona itu omset penjualan hanya yang ibaratnya 100% lah ibaratnya, itu naik menjadi pas awal-awal corona sampai sekarang 200-300%. Ini bukan sombong ya Pak, maksudnya untuk memotivasi. Artinya ya nggak usah memaksakan seperti karena tadi yang dikatakan Ibnu Abdul Sendiri. Ya waktunya Allah yang menentukan. Jangan kita yang menginginkan harus seperti ini, tapi kewajiban kita selalu berdoa, ikhtiar dan tawakal. Tawakal itu juga hanya tidak sekedar pasrah, kata ulama. Tawakal itu al-jawarihu ta'mal, semua anggota badan ini bekerja. Wal qalbu ma'allah. Kita kerja, kita sambil jualan, kita sambil kerja di PT dan sebagainya, tapi kalbunya sama Allah. Saya sudah bekerja ya Allah, saya sudah berikhtiar, selanjutnya saya serahkan kepada Engkau ya Allah, memberikan yang terbaik buat saya dan keluarga dan sebagainya. Itu tawakal. Bukan tawakal hanya diam atau di masjid saja. Ada nanti kriteria di kitab ini yang itu namanya makom tajrid. Jadi dia ibadah terus sama Allah, tapi Allah mencukupi dan lain sebagainya. Nanti ada. Tapi ada orang yang melihat, dia ibadah terus dicukupin sama Allah. Saya ingin seperti itu, itu makom asbab. Malah dia nggak jadi seperti itu. Karena niatnya apa? Niatnya saya ingin seperti itu biar dapat A, B, C, D. Padahal orang itu tidak meniatkan seperti itu, diberi sama Allah. Tapi orang yang tadi ingin seperti itu, ingin di masjid terus gini-gini biar rezekinya ini, biar dapat mobil, dapat ini. Malah nanti itu maksudnya makom asbab dan sebagainya. Itu ada. Ya banyak ya nanti. Itu di awal-awal. Masyaallah muslimin rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u
huwa al-ibadah. Kita berdoa itu adalah ibadah. Jadi rangkaian ibadahnya bukan hanya di dalam sholat saja, tapi berdoa juga ibadah. Karena kita sudah berdoa, asal benar doanya, masuk kriteria doanya, tata caranya, saya tidak membahas waktu, tata caranya, insya Allah itu sudah paham semuanya dan bisa ditanyakan juga Bu Ustaz Aman. Itu semuanya masuk dalam ibadah. Dan intidharul farji ibadah. Penantian di dalam pengkabulan doa itu juga ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah dari awal doa sampai dikabulkan sama Allah itu juga ibadah. Makanya Pak, kalau orang-orang soleh dulu kalau beribadah langsung dikabulkan, ulama-ulama itu langsung dikabulkan, itu gembiranya sekali, alhamdulillah. Tapi kalau dikabulkannya lama, itu gembiranya berkali-kali. Karena apa? Para ulama tahu kalau dikabulkannya lama, masa menunggu itu adalah pahala yang terbesar. Kesabaran, pahala menunggu berhusnuzon kepada Allah, itu kan pahalanya besar. Kayak kita punya anak, ya Allah anak ini minta ini, saya nggak kasih, dia nggak pernah protes, sabar, itu kan akan semakin dicintai sama orang tuanya. Tapi kalau anak ini minta lagi, ngomel, udah gitu dalam tanda petik, gimana sih Pak punya uang gak ngasih, udah gitu kebetulan bapaknya nggak kerja, anaknya protes, gimana sih Pak nggak kerja, ada duit, bapak gimana sih nggak bertanggung jawab, ngomel seperti itu terus, kesel kan orang tuanya dan sebagainya. Bahwasanya intidharul farji ibadah, menunggu jalan penantian terkabulnya doa juga ibadah. Bila mana doa tersebut doa yang dimaksud ibadah adalah doa yang sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena terkabulnya doa itu adalah anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ada beberapa syarat berdoa agar menjadi ibadah. Yang pertama, syarat doa agar bisa menjadi ibadah. Yang pertama, kesadaran akan keperluan hajat kepada Allah. Sadar diri hambanya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cuma di lidah saja, tapi dihadirkan di dalam hati. Biasanya kan kalau di lidah saja itu yang ucap itu hal-hal duniawi, mobil, rumahnya tingkat, tapi sebenarnya hatinya itu menolak. Saya kan belum pantas. Kalau hati bilang itu, mobil kan belum pantas, anak baru satu, istri baru satu, masih cukup sama mobil, sama motor, berdua gak cukup. Tapi kalau mulut tidak dibarengi dengan hati, kadang suka sekeluar seenaknya. Ya Allah saya minta ini, ya nggak salah orang mintanya sama Allah, nggak salah. Cuman ada kriteria doa menurut Ibnu Abdul As-Sakandari, kalau doa itu ingin jadi ibadah di mulut dan di hati atas kesadaran diri dan dengan permohonan, bukan permintaan. Tadi di lidah saja kan minta A, B, C, D, tapi memohon dengan di lidah dan di hati. Ya Allah, berikan hal yang terbaik dan lain sebagainya. Kalau sudah meminta belum dikabulkan sama Allah, tidak menjadi ukuran orang tersebut itu tidak menjadi dia mah gak rajin sholatnya makanya hidupnya miskin. Enggak Pak, ini bahasa tasawuf ya. Jangan diartikan orang yang hidupnya miskin, orang yang tidak pernah punya, orang yang dikasih cobaan terus, itu diartikan sama kita secara doir, dia mah hidupnya gini sih dan sebagainya. Karena terkadang ada orang yang menikmati cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak pernah mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Artinya dia menikmati, dengan menikmati yang diberikan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesenangan, baik kesusahan dan lain sebagainya. Makanya guru saya bilang, jadilah kaya. Kalau kaya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak bisa, jadilah orang biasa saja. Kalau dengan kayamu kamu menjadikan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah kaya. Tapi kalau dengan kemiskinanmu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya jadi miskin aja.
Tapi kalau dengan kemiskinanmu jadikan kamu kefakiran, menjadikan kekafiran, kemurtadan kepada Allah SWT, ya kamu nggak bisa berarti di makom tersebut. Jadi apapun makomnya, asal Allah ridho dan asal Allah menyenangi dan mendapatkan ridho Allah, itu tidak masalah. Ya. Jadi mau jadi apapun, ini saya karena bahas tasawuf, jadi mau jadi apapun Allah memberikan terhadap kita, ya kita ridho. Ya tapi tetap tadi tawakal dan ikhtiar maksimal. Yang pertama kesadaran akan keperluan hajat. Ya. Yang kedua mendahulukan dengan permohonan maaf, istighfar atau taubatan nasuha, meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang sudah pernah dikerjakan dengan taubatan nasuha. Walaupun ya kayak saya masih tobat-tobat sambil, tapi terus berusaha untuk berbuat baik dan sebagainya. Makanya jangan heran kalau kita minta doa terhadap orang yang alim, yang menurut kita dia tidak banyak dosa dan semuanya, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menghadiri itu kayaknya yang diminta doa aja dia hidupnya biasa-biasa aja, padahal saya minta kaya. Kita minta didoakan kaya, kita jadi kaya. Tapi seperti yang tadi, kadang beliaunya sendiri tidak meminta hal-hal yang tersebut, hal-hal yang terkait tersebut, karena sadar diri kalau saya berdoa dikabulkan, saya belum tentu lulus ujian dengan kekayaan-kekayaan yang bersifat duniawi seperti itu. Bisa jadi kekayaan dunia seperti itu bisa menjerumuskan saya terhadap kesesatan di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan jauh miskin mau diminta doa dan sebagainya. Ya itu nggak salah seperti itu. Jadi kadang kiai atau ulama itu tahu diri dan berdoa juga mengukur diri. Kalau saya doa minta ini sebetulnya kayaknya kalau diijabah saya nggak pantas ya. Nanti saya terdapat ada istidroj di situ atau nanti dan lain sebagainya lagi. Nah syarat yang ketiga, doa agar menjadi ibadah adalah menghindari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga makanan, minuman yang haram dan lain sebagainya. Buat kita, buat istri dan buat anak dan sebagainya, itu pengaruh. Ya seperti hanya ada anak yang diajarin A, B, C, D enggak masuk. Kalau bermain masuk, kalau diajarin ngaji susah banget dan sebagainya. Saya misalkan ngajinya susah, melafazkannya susah dan sebagainya. Biasanya kalau tidak banyak maksiat, tidak berarti juga perlu diperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena susah ya, karena seperti hanya hal yang subhat dan sebagainya. Tapi tidak juga misalkan Ustadz Irul lagi ngimamin pakai surat Al-Baqarah terus lupa, terus kesannya imamnya banyak dosa sih. Tadi maksiat apa kamu di PT atau di perjalanan? Jangan-jangan lewat Kalimalang liatin pohon-pohon yang di samping misalkan langsung sudut seperti itu. Ya enggak juga gitu. Kan yang tahu orang tersebut. Ya maksudnya evaluasi diri. Tapi bisa jadi kemungkinan ya seperti itu. Biasanya kalau hafalan itu kan lupa karena tidak dimurojaah dan juga berbanyak berbuat kemaksiatan dan lain sebagainya. Bukan hanya hafalan sih, tapi dan sebagainya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa itu seperti yang tadi Allah firmankan, astajib lakum ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan dijawab. Dijawab itu ada tiga kriteria. Satu, langsung dijawab dikabulkan oleh Allah. Dua, diganti dengan yang lebih baik. Tiga, ditunda waktunya. Satu contoh yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian pernah mengalami pengalaman doa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika ada 3 pemuda yang tersesat di gua. Lagi jalan-jalan 3 pemuda, ini hadis Nabi, terus kemudian di gua tertutup oleh batu yang besar. Kemudian bingung nih, secara kekuatan untuk menggeser batu tersebut susah. Tapi orang yang pertama meminta dengan bertawasul dengan amal solehnya, ya Allah, saya setiap malam membantu orang tua saya untuk memberikan susu. Saya tidak tidur sebelum orang tua saya tidak tidur sebelum membikinkan susu, sebelum orang tua tidur dan sebagainya. Bahkan saya mendahulukan orang tua ketimbang istri dan anak saya dan sebagainya. Saya memohon dengan wasilah tersebut terbuka.
separuh, kemudian sepertiganya. Kemudian yang kedua, orang yang kedua, ya Allah, saya dulu pernah jatuh cinta terhadap anak paman saya, dia tidak suka terhadap saya. Terus kemudian suatu saat dia kembali kepada saya meminjam uang, dan saya memanfaatkan kesempatan itu untuk ketika meminjamkan uang untuk mengajak berzina. Ketika sedang akan terjadi perzinahan, perempuan tersebut bilang agar untuk menikahinya dan ingat akan bahayanya zina dan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung terhentak hatinya, saya meninggalkan perempuan tersebut dan meninggalkan uang yang ada di perempuan tersebut, dan saya mengikhlaskan uang tersebut. Dan kemudian dengan kebaikan amal yang soleh tersebut, gua itu terbuka, langsung dijabah, terbuka. Terus satu lagi, ada orang yang mempekerjakan pegawai, ketika penggajian ada satu orang yang tidak mengambil gajinya. Ini hebat ya, ada orang kerja gajinya nggak diambil. Mungkin bapak-bapak kalau pas besok THR nggak mau ngambil, bilang saya aja, nanti saya kirim nomor rekeningnya, nomor rekening saya. Kalau nggak mau ngambil gitu, nggak tahu nih hilalnya sudah turun atau belum nih. Udah kelihatan belum hilalnya? Kalau belum kelihatan kayaknya puasanya lemas gitu ya. Nah itu kemudian dari uang gaji yang tidak diambil itu kemudian diputar sama orang tersebut, dibuat bisnis sapi dan lain sebagainya. Kemudian omsetnya ketika orang itu datang dikasihkan, sehingga menjadi amal soleh semuanya, menjadi amal soleh dan terbuka langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Namun juga ada doa yang diganti dengan yang lebih baik. Contohnya ada seorang perempuan yang solehah, Hannah binti Faquds, adalah perempuan mulia, istri Imran, ibu dari Maryam atau nenek dari Nabi Isa alaihissalam. Biasanya kita nyebut Siti Maryam. Setelah saya cari-cari di bahasa Arab itu nggak ada Siti ternyata. Ternyata itu singkatan dari Sayyidati. Jadi orang Jawa nyebutnya Siti. Sayyidati itu tuanku atau junjunganku, tapi yang perempuan. Kalau laki-laki Sayyidi. Biasanya kalau di Indonesia Sidi, buat Habib Sidi. Tapi kalau di perempuan Siti. Termasuk ibu saya juga namanya Siti. Kirain dari Arab. Ternyata dari Indonesia atau Melayu Siti, dari Sayyidati. Itu Hannah ini istri yang soleh. Beliau dulu tidak punya anak lama, tidak punya anak, menginginkan keturunan karena sudah di usia tua, yang mana secara keilmuan kedokteran sudah tidak memungkinkan untuk punya anak. Dan tiba-tiba pada suatu saat bernadar, kalau si Hannah ini, Sayyidah Hannah ini bernadar, kalau ya Allah, kalau saya punya anak laki-laki, maka anak laki-laki itu saya akan untuk berkhidmat, untuk didedikasikan berkhidmat di Masjid Baitul Maqdis. Kemudian suatu saat Allah menganugerahkan kehamilan kepada Sayyidah Hannah. Kemudian akhirnya apa? Ketika keluar, doanya mintanya laki-laki, yang keluar perempuan, dinamakan Maryam. Kemudian Allah menerima nadanya yang awalnya kalau laki-laki untuk didedikasikan di Masjid Baitul Maqdis untuk ibadah, dan diijabahnya perempuan. Kalau kita kan ya Allah minta laki-laki, perempuan deui, nyoba deui, gagal di istri pertama, gagal ini dan sebagainya. Coba deh, kadang seperti itu. Tapi Allah mengganti yang lebih baik, sehingga punya anak Maryam dan punya anak Sayyidah Maryam, punya anak Nabi Isa alaihissalam. Hikmahnya punya anak laki-laki, Allah menjadikan Maryam perempuan yang suci, tidak diganggu oleh setan. Bahkan sejak ia bayi tidak diganggu oleh setan, dan dikabulkannya oleh Allah menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Kemudian Maryam diterima menjadi pengurus Baitul Maqdis. Terus kemudian Allah menjadikan keturunan Maryam menjadi nabi, yaitu Nabi Isa. Terkadang doa kita tidak dijabah langsung, atau bahkan tidak di anak kita, tapi yakinlah kalau kita sudah meminta kepada Allah,
astajib lakum. Maka nanti akan dijawab, tidak sekarang, tapi nanti akan diberikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah doanya ditunda waktunya. Ini cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berdoa tidak langsung dijabah, tapi ditunda waktunya. Gak dijawab tanya A, gak dikasih A sekarang, tapi waktunya suatu saat. Kapan-kapan? Suatu saat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah bertahun-tahun, pengikutnya sedikit, bahkan puncak pada kezaliman orang kafir terhadap Nabi Muhammad, diembargo, diusir, dihalang-halangin untuk berjual beli, bahkan diasingkan di sebuah jurang bersama orang yang pro dengan Rasulullah, baik muslim yang tidak asal dari Rasulullah sama kafir Quraisy diusir. Rasulullah punya pikiran, mungkin orang Arab ini udah keras nih hatinya, sudah susah didakwa bertahun-tahun kok nggak bisa-bisa. Akhirnya Rasulullah SAW punya pikiran, dakwah ke Taif, jalan Pak, berjarak 60 mil dari kota Mekah ke kota Taif. Berharap kalau dakwah di Mekah gagal, maka nanti di Taif akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan ditemani oleh sahabat Zaid, berjalan berhari-hari Pak, tidak pakai mobil. Kalau dakwah sekarang kan kalau mengisi kajian dijemput pakai mobil sampai di tempatnya, tola'al badru, disambut dan sebagainya, dakwahnya sekarang. Tapi kalau Rasulullah Pak, tauladan kita jalan Pak. Tapi nggak juga nanti Ustaz Ahmad diundang ke Karawang karena teringat kisahnya Nabi, gak usah dijemput, saya mau jalan aja ngikutin Rasulullah SAW. Ya di sana acaranya sudah selesai, baru datang udah selesai acaranya, nggak jadi protes warga. Nah kemudian sampai sana Rasulullah berdakwah selama 15 malam. 15 malam itu baik di pasar dan lain sebagainya. Itu sudah dipersiapkan sama warga Taif. Ini akan datang, yang menurut orang Taif pada waktu itu orang yang kafir, akan datang orang yang gila, yang suka mengucapkan syair-syair yang tidak jelas, maksudnya Quran itu dan lain sebagainya. Dia ada seorang penyair atau dukun dan sebagainya. Nanti kita cegah, baik anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya, kalau datang cegah dan lain sebagainya, kita usir. Nah, Rasulullah berdakwah Pak, diusir. Nah di kitab Al-Barzanji di pasal ke-13 yang biasa baca kitab Barzanji, wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah. Rasulullah SAW berdakwah di kota Taif, di Bani Thaqif. Akan tetapi dakwanya di sana tidak mendapatkan sambutan yang baik, tapi mendapatkan sambitan atau cercaan, bahkan dihina. Fa'urau bihis suba'a wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah. Bahkan mereka beramai-ramai untuk mengejek Nabi, bahkan menghardik Nabi dan sebagainya. Waramahu bil hijarati hatta khatibat biddima'in a'la. Bahkan Rasulullah SAW dilempari hatta khutibat biddima'in a'la, sampai kakinya berlumuran darah. Thumma 'ada ila Makkah hazinan fasalahu malakul jibal fi ihlaki ahli hadawil asabiyyah. Kemudian Rasulullah pulang ke Mekah, ya Allah, dalam keadaan yang sedih. Dakwah dari Mekah niatnya ke Taif untuk agar mendapatkan progres yang lebih baik, bahkan diusir, dilempari sampai berdarah-darah pulang ke Mekah sedih. Dan akhirnya malaikat menawarkan diri penjaga gunung untuk menghantam orang-orang yang ada di Taif yang sudah berbuat kurang ajar. Dua gunung Taif itu, gunung yang ada di Mekah, gunung Abu Qubais, dan di seberangnya Qaiqaan. Itu mau dilempar sama malaikat Jibril ke penduduk Taif. Sama Rasulullah, gak usah. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Gak usah malaikat, saya berdoa kepada Allah
agar generasi mereka masuk ke Islam semua. Doanya tidak dikabulkan pada waktu itu, tapi dikabulkan sekarang. Kota Taif muslim semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sambil sakit, menahan sakit, Rasulullah berjalan, kemudian beristirahat di bawah pohon sambil memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fu quwwati wa qillati wa hilati wa hawani 'alan nas. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan susah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri. Kita kadang dalam susah malah menyalahkan Allah karena sudah merasa berbuat amal kesolehan, sudah sholat dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah berdoa, ya Allah, saya mengadu kepada kamu akan kelemahan imanku dan kelemahan kekuatanku dan sedikitnya usahaku serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin. Ya Allah, saya mengadu hanya kepadamu saat Engkau adalah pelindung orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi ila man takilluni ila ba'idin yatahajjamuni. Kepada siapa aku serahkan diriku? Ya Allah, au ila aduin au malaktuhu amri. Apakah kepada orang yang jauh saya mau menyerahkan diriku, tapi orang itu mengatur urusanku dan mengusirku? An ilam yakun biya ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, mau saya seperti apapun, dalam kondisi apapun, asal Engkau ridho kepadaku dan Engkau tidak marah kepadaku. Ini seperti yang saya tadi bilang, mau dalam kondisi apapun, dalam kondisi di bawah, di tengah, di atas, asal Allah tidak murka, asal Allah meridhoi kehidupan kita. Mau kita jadi miskin, mau kita jadi kaya, mau kita jadi apapun, atas semuanya itu bisa digunakan untuk amal kesolehan dan bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita layak untuk mendapatkan status yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian, dan usini nafsi wa iyyakum. Mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jadi jangan berdoa kepada Allah hanya berdoa masalah-masalah yang besar saja. Ad-du'aul masalah, kalau doanya hanya yang masalah besar, tapi masalah-masalah yang keseharian seperti halnya pas ketika kita sholat, anak sedang sekolah, ya Allah, anak saya dimudahkan di perjalanan, diselamatkan. Ya Allah, saya mau kerja, dimudahkan dalam pekerjaan. Kan kadang kita kalau mau kerja nggak pernah berdoa, bukan kita, saya mau kerja nggak doa dan lain sebagainya. Tapi ketika ada masalah di pekerjaan baru mengadu kepada Allah. Jangankan insya Allah kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita saja, kalau digitukan sama orang, ya kita manusia, Allah tidak seperti itu. Kita manusia, kalau ada orang ada perlunya aja pasti banyak tuh yang diupdate status sosial tuh. Kalau ada perlu deket, lagi gampang, lagi mudah, lupa dan sebagainya. Orang aja kesel. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Allah menerima semua, tapi astajib lakum. Doanya nanti akan dikabulkan. Bisa waktu itu, bisa diganti lebih baik dan bisa ditunda. Allah alam biswab. Kurang lebihnya maaf bila ada kesalahan. Al-Dulmu kafainahuna. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.